Ya, selamat pagi sahabat NTB. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya. Kembali kita lanjutkan perjalanan kita berjelajah, traveling, mencari keunikan-keunikan di sekitar kita. Saat ini kita kembali ke Kabupaten Temanggung. Kita mengunjungi sebuah desa yang masih lestari dengan adat tradisinya di salah satu desa Buddhis, desa Buddha di daerah Temanggung Timur sebelah utara. Tadi pertigaan Pasar Kranggan, kita berbelok ke kiri kalau dari Temanggung, menyusuri jalan kecamatan ke arah Kaloran ini, ke arah jalan jalan alternatif Bandungan Sumawono hingga Semarang di ujung jauh. Dari Pasar Kranggan ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 6 km. Kita ke arah utara, di depan nanti ada SD Sanggrahan, ya, sekolahan Sanggrahan. Kita berbelok ke kanan ke arah jalan tempat pembuangan akhir sampah Kabupaten Temanggung, TPA terbesar di kabupaten ini ya, dan itu merupakan patokan jalan yang sangat familiar. Perjalanan kali ini kita ke sebuah desa, namanya Desa Krecek, di lereng perbukitan Gunung Ungaran. Sebuah desa yang ya letaknya cukup jauh dari keramaian, dan masyarakatnya 99% itu beragama Buddha. Jadi bisa dikatakan seluruh masyarakatnya adalah masyarakat Buddha dan merupakan desa Buddha terbesar di kawasan Temanggung. Kita berbelok ke kanan setelah ada sekolahan SD Sanggrahan ini, menyusuri jalanan pedesaan yang begitu asri, indah, dengan landscape pemandangan yang sungguh menyejukkan. Suasana pagi ini memang mendung, tetapi terbayarkan dengan keindahan sepanjang perjalanan ini. Kita susuri jalan ini lurus sampai penghujung jalan nanti di depan sahabat TNTB semua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, tentu saja subscribe-nya, dan bisa saja dengan share. Kita kabarkan berbagai keunikan di sekitar kita, kita berbagi informasi keunikan di sekitar kita. Desa Krecek, desa dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, masih terkait dengan cerita sejarah peradaban kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ya. Sedikit dongeng mungkin ke belakang tentang
era runtuhnya Mataram kuno ya. Ini di sebelah kiri adalah TPA, komplek TPA Sanggrahan. Kita lurus ke timur jauh. Kembali ke dongeng tentang era Mataram kuno, era runtuhnya zaman kerajaan Majapahit, di mana Majapahit merupakan kerajaan terbesar, terluas dalam sejarah peradaban Indonesia. Kerajaan yang luas wilayahnya hingga ke Semenanjung Malaka, Thailand hingga Vietnam, menjadi satu dengan nama Majapahit. Dan dominasi kehidupan keagamaan waktu itu adalah Siwa dan Buddha, Hindu Siwa dan tentu saja Buddha. Karena ya dua aliran kepercayaan itu yang sejak dahulu memang berkembang di Nusantara dan di Jawa khususnya ya. Mulai dari era Majapahit, Raden Wijaya hingga ke Wikramardana, yaitu sebutan lain dari Brawijaya V ya, raja terakhir kerajaan Majapahit. Awal abad ke-14 ketika era Islam mulai datang ke Jawa dengan berdirinya kerajaan Demak Bintoro ya, itu penganut pendukung juga kerabat kerajaan Brawijaya V yang tidak mau memeluk agama Islam akhirnya mengasingkan diri dan mencari tempat-tempat, lokasi-lokasi yang memang dianggap bisa untuk memulai kehidupan baru mereka. Menurut cerita juga sampailah para kerabat Brawijaya V itu ke daerah Temanggung Timur, lereng Gunung Ungaran ini, sehingga kenapa di sekitar daerah kerajaan nanti memang sebagian besar bahkan sangat luas itu mayoritas penduduknya beragama Buddha, walaupun sebagian sudah ada yang beragama Muslim dan Katolik juga. Tetapi ya itu karena terkait cerita dengan pengasingan para pengikut Prabu Brawijaya V. Cerita tentang kejayaan Siwa dan Buddha memang tak lepas dari kebesaran nama Majapahit ya, sahabat TNTV semua. Jadi memang ya setelah Majapahit runtuh memang di Nusantara kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang pesat, dengan kerajaan pertama Islam yaitu di Aceh Darussalam dengan Samudra Pasainya yang menguasai tanah Sumatera, menggantikan masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu dari mulai Sriwijaya hingga Dharmasraya. Kemudian di Jawa ada Demak Bintoro yang juga mulai menggeser kejayaan Majapahit. Kemudian ada di Kalimantan dengan kerajaan Banjarnya, juga di
Maluku, Bone, dan banyak tempat di Nusantara yang akhirnya memang ya masuklah kerajaan-kerajaan Islam yang bisa berkembang luas juga menggantikan kebesaran Majapahit saat itu ya. Nah, ini di ujung jalan semen ini, beton ini, kita berbelok ke kiri, sebenarnya lurus pun sama sahabat ini, dan hanya melingkar, tetapi kita lebih enak ke sini, ambil ke kiri. Jadi ketika Majapahit runtuh di tanah Jawa khususnya dan kerajaan Demak mulai berkembang, maka dominasi keagamaan di Pulau Jawa adalah Islam. Sementara yang sudah lebih dari 7 abad Hindu, Siwa, dan Buddha yang berkembang di masyarakat, akhirnya banyak rakyat yang mulai berpindah agama, walaupun ada juga sebagian yang mengasingkan diri karena tidak ingin beralih kepercayaan. Tetapi itulah cerita sejarah peradaban di Nusantara ya. Dan kita ketahui bersama bahwa Raden Watah, pendiri kerajaan Demak, ternyata juga masih merupakan kerabat dari Brawijaya. Raden Watah sendiri merupakan putra dari selir raja yang keturunan dari kerajaan Tionghoa, dan akhirnya memeluk agama Islam dan mendirikan kerajaan Islam dibantu dengan tokoh-tokoh para wali ya. Jadi bisa dikatakan bahwa peranan dari Muslim Tionghoa saat itu berperan besar dalam masuknya menyebarnya agama Islam di Nusantara, baik di sisi timur dari daerah Mojokerto ke Sunan Ampel ya, itu juga masih mempunyai darah keturunan Tionghoa, bahkan wali-wali yang lain. Dan mereka memang ditugaskan dari kerajaan Islam karena mereka menguasai Islam ya, jadi untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi sebenarnya dari dahulu itu kita ada sedikit keterikatan dengan Tionghoa, walaupun tidak secara real. Di sini nih, desa Kleter ini sebagian warganya ada yang Islam, Katolik, dan Buddha. Dan ketika ada sebuah tradisi di desa ini sangat unik, mereka akan bergantian berdoa secara Islam, secara Buddha, secara Katolik dalam setiap kesempatan, hingga setelah selesai bergantian baru acara-acara akan dilanjutkan. Dan dalam satu tempat mereka akan berdoa bergantian, sungguh harmoni, sungguh merupakan gambaran ya Indonesia seharusnya seperti ini. Setelah melewati desa ini, kita lurus menyusuri jalan beton ini dengan pemandangannya khas desa perbukitan, sejuk dan ya sungguh damai di tempat ini, dengan harmoni yang terjaga, keberagaman yang terjaga, nilai-nilai tradisi yang terjaga luhur. Meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama, tetapi bisa menyatu dalam segala kultur kehidupan, baik pertaniannya, tradisinya, budayanya, dan lain sebagainya. Berbagai tempat ibadah sangat biasa di daerah Aloran Temanggung ini.
Bahkan dalam setiap perkampungan kita akan menemukan 2 atau 3 rumah ibadah yang berbeda yang letaknya berdampingan, dan bisa dilihat di video short saya sebelumnya. Itu pernah saya lampirkan gambaran tentang harmoni di daerah sini, tentang rumah ibadah yang berdampingan. Jangan lupa sahabat NTB, like, comment, share, tentu saja subscribe-nya. Tetap dukung channel ini supaya bisa mengabarkan keunikan di berbagai daerah di sekitar kita. Memang kalau ketika mengambil rute sisi selatan ya ke Desa Krecek ini ya seperti ini untuk tipikal jalan pedesaan, tetapi ini merupakan rute yang enak dilalui kendaraan roda 4 ya. Dan nanti kita akan pulang mengambil rute yang berbeda sebagai gambaran rute sahabat NTB ketika ingin berkunjung ke desa ini. Nah, ini setelah kita memasuki lapangan ini menjadi penanda bahwa kita masuk ke desa Buddha terbesar, Desa Krecek. Dan di lapangan ini merupakan pusat kegiatan wisata desa ya, dengan berbagai macam kemasannya. Bahkan ketika kita ingin berwisata ngarit pun di sini, ngarit merumput ya, mencari makan ternak, ada di desa ini. Wisatawan akan diajak mencari rumput, memberi makan ternak ya di lapangan ini. Praktek memberi makan ternak, merumput dan sebagainya, yang mana itu merupakan hal unik yang tidak kita temui di desa manapun. Kita parkir di lapangan, kita jalan kaki. Dan jalanan ini merupakan jalan yang biasa dilalui dalam setiap tradisi, dalam setiap budaya, karena ini merupakan jalan menuju pusat komplek peribadatan pura dan pendopo keagamaan di Krecek ini. Nah, pagi ini akan dilaksanakan merti desa dengan cara khas umat Buddha ya. Dan ini gambaran kegiatan di pendopo dengan berbagai prosesi dan kegiatan keagamaan, dan jalan inilah yang dilewati untuk rangkaian prosesi. Dan ya seperti ini keunikannya. Saya sisipkan sebagian foto-foto beberapa waktu yang lalu. Dan di sebelah kiri ini adalah pendopo tadi yang merupakan pusat kegiatan keagamaan. Pagi ini akan digunakan untuk merti desa, yaitu sebuah acara yang hampir sama di setiap daerah di Jawa ya, merti desa, yaitu sebuah prosesi berdoa bersama mensyukuri hasil panen yang melimpah, dijauhkan dari malapetaka, dari bencana dan lain-lain. Dan inilah wujud syukur masyarakat Buddha Krecek. Mereka akan datang ke pendopo dengan membawa tumpeng dan lauk sebagainya untuk berdoa, kemudian makan bersama pagi ini. Dan nanti malam dilanjutkan dengan pertunjukan seni wayang kulit juga di tempat ini, dan sudah dipersiapkan tempatnya. Meskipun ini desa Buddha, tetapi jangan heran ketika warganya terbiasa memakai sarung, karena sarung merupakan identik dengan kehidupan Jawa ya. Jadi ya lazim sekali masyarakat di sini memakainya, meski
beragama Buddha, dan sah-sah saja. Dan inilah gambar kegiatan tradisi Merti Desa di Keraca ini ya. Kebetulan memang seluruh warganya beragama Buddha, jadi ya hanya dilakukan prosesi secara Buddha saja, tidak ada prosesi agama yang lain. Tetapi di desa-desa sekitar sini banyak yang dilakukan prosesi dengan bergantian, baik berdoa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan akan kita kabarkan keunikan-keunikan tersebut. Pantau terus channel ini sahabat NTP agar terus mengetahui keunikan-keunikan di sekitar kita. Nah, inilah proses Merti Desa di pendopo Buddha Keraca. Masyarakat terutama kaum lelaki akan berkumpul dengan membawa tenong, ingkung dan tumpeng ya. Setelah didoakan oleh tetua agama, nanti akan dimakan bersamaan, dan seluruh pengunjung baik wisatawan, baik apa saja yang berkunjung ke sini akan diajak turut serta. Dan kegiatan Merti ini dilakukan karena Merti Desa dilakukan pada pagi hari, sementara kegiatan mirip seperti ini dilakukan malam hari dalam rangka nyadran keberagaman biasanya akan dilakukan pada malam hari, dan periodik beberapa bulan akan dilakukan secara bergantian, baik Merti Desa maupun nyadran keberagaman ya. Dan suatu saat pasti akan kita kunjungi kembali keunikan-keunikan di desa Buddha terbesar Keraca ini. Desa Keraca merupakan tujuan wisata minat khusus ya untuk komunitas agama Buddha di Indonesia, bahkan di dunia, tetapi juga dibuka untuk umum, untuk kunjungan umum, untuk belajar kita mengetahui harmonisasi keberagaman di tempat ini, karena sering sekali dari berbagai komunitas lintas agama akan melakukan kegiatan di desa Keraca ini. Bahkan dari beberapa pondok pesantren pun juga sempat melakukan kunjungan ke tempat ini untuk sekedar mempelajari tradisi yang masih lestari, atau mencari kembali informasi-informasi yang mungkin terlewatkan dalam dunia peradaban kita ya. Tidak ada salahnya, karena Indonesia ya seperti ini. Dan di tempat ini pula sering diselenggarakan acara-acara yang didukung oleh Kementerian Agama. Misalnya saja tadi sempat saya sisipkan, yaitu pemuda-pemuda lintas agama seluruh Indonesia berkumpul di tempat ini dalam rangka ya harmonisasi, saling menjaga harmoni, kemudian menggelar acara saling bertukar pikiran tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini, tetapi itu merupakan dialog lintas agama yang selalu rutin diselenggarakan oleh Kementerian Agama, didukung komunitas-komunitas besar lintas agama di Indonesia. Dan ini jarang sekali di expose, diliput oleh media-media nasional kita, karena ya memang kurangnya informasi ya yang disampaikan ke masyarakat. Tapi ya
luar biasa. Masyarakat di gereja ini luar biasa. Mereka menjaga tradisi dari masa kejayaan Mataram kuno hingga saat ini, melestarikan budaya dalam keterbatasan, dan mereka menjaganya sampai saat ini. Salah satu wilayah ya, tempat pengasingan para pengikut Brawijaya masa lampau yang terjaga sampai saat ini sungguh mengagumkan. Jadi setelah doa dipanjatkan, semua yang hadir akan menyantap makanan yang sudah dipersiapkan dan bersama-sama. Jadi memang ya luar biasa. Sembari menunggu acara ini selesai dilaksanakan, kita akan berkeliling sedikit menggambarkan suasana di desa Buddha terbesar ini, sebagai gambaran bahwa desa ini terletak di tengah-tengah perbukitan ya, di mana di atas bukit-bukitnya juga didirikan sebuah bangunan kuil pemujaan, juga tempat meditasi para pemuka agama Hindu, para biku, bikuni, dan bantai. Nah ini di dalam desa kita lalui jalan-jalan terasah berbatu yang cukup eksotik ini di tengah perkampungan, dan kita susuri jalan ini menuju sebuah pusat ekonomi para pemuda desa ya. Namanya adalah Pasar Kebon. Nah ini, dan ini hanya dibuka saat weekend, Sabtu dan Minggu. Dan ini sering sekali dilakukan acara live musik dan hiburan lainnya yang bahkan jarang diketahui publik, bahwa banyak sekali artis-artis terkenal yang berlibur mengunjungi tempat ini. Juga mereka perform di pasar kebun ini, warung kebun ini, karena ya komunitas di sini sangat besar, bahkan komunitas ini internasional di gereja ini. Dan di ujung pasar kebun tadi, sahabat NTB, ada sebuah tempat yang sangat eksotik sekali di dusun gereja ini ya, yaitu sebuah tempat untuk meditasi para tokoh-tokoh agama, sekaligus juga untuk melakukan prosesi ritual keagamaan ya. Dan ini ada air terjun di salah satu sudut lokasi ini, namanya air terjun Curug Raja, dan pemandangan view-nya sungguh luar biasa. Di atas Curug Raja ini merupakan tempat meditasi ya. Jadi di tempat ini juga merupakan tempat ekspresi anak muda mengelola wisata desa, juga merupakan tempat
ritual prosesi keagamaan. Meditasi yang dilakukan oleh para pemuka agama Buddha itu umumnya dilakukan di alam. Mereka kembali ke alam dengan gambaran seperti ini di atas curug raja. Jadi benar-benar perpaduan harmoni yang apik untuk kita lihat. Tetapi tentu saja tidak bisa kita ganggu setiap saat. Ketika ada meditasi ya kita mungkin agak jauh melihat di tempat tadi ya. Dan itulah keunikan sebuah kampung Buddha dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, dengan tradisi budayanya yang masih mempertahankan ajaran Buddha, juga keindahan alamnya. Ada perbukitan yang di atasnya ada pendopo untuk meditasi, kemudian ada curug yang berada di tengah pemukiman, air terjun ya, dan ya harmonisasi kehidupan warganya. Bahkan saya sisipkan gambarannya seperti ini di sini ketika banyak kunjungan, bukan hanya dari umat Buddha tetapi ya lintas beragama boleh mengunjungi tempat ini. Dan setelah kita berkeliling di tempat ini, kita kembali ke Temanggung dengan rute yang berbeda. Kita ambil jalan arah barat ke arah Kecamatan Kaloran, ke arah sisi sebaliknya. Jadi banyak alternatif ke tempat ini, sahabat TNTP. Desain gereja ini merupakan tujuan wisata rohani umat Buddha dari berbagai daerah, bahkan dari negara lain ya. Jadi internasional. Dan para pemuka agama Buddha yang bermeditasi tadi, para biku, bikuni itu bukan hanya dari Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri, sahabat TNTP. Luar biasa potensi di sini. Hanya saja mungkin bukan merupakan minat kebanyakan orang, hanya sebagian saja ya. Dan itulah keindahan di sini, keunikan di sekitar kita yang perlu kita kabarkan ke sahabat-sahabat semua di mana saja. Nah ini sahabat, di ujung dusun ketika kita belok ke kanan 5 kilo ke depan itu kita menuju Pasar Sumomono di Bandungan, Semarang sana. Ketika kita ke kiri kita kembali ke arah Temanggung, kita ambil rute ini. Untuk landscape pemandangan di tempat ini luar biasa, lahan-lahan pertanian persawahan di bawah dan kita berada di atas, sehingga ya menambah indah suasana pedesaan ini. Jalanan semuanya sudah terakses dengan ya relatif mulus sebenarnya, hanya saja ya masih sedikit sempit untuk berpapasan ya. Jadi ketika kita melewati tikungan yang tidak kelihatan ya kita harus waspada.
tetapi semua jalan mulus. Kebetulan musim hujan sudah rintik-rintik mulai turun, dan masih kita bisa menikmati pemandangan desa-desa yang kita lalui. Di desa ini juga mayoritas beragama Buddha, tradisi juga Buddha, dan banyak tradisi pergantian, karena di sini juga ada saudara kita yang beragama Muslim. Tetapi harmonisasi keberagaman di tempat ini lebih eksotik lagi. Lain kali kita kabarkan keunikan di sekitar daerah itu, sahabat NTB. Kita lanjut lurus setelah menyusuri jalan aspal yang tidak terlalu lebar ini. Kita akan sampai di pertigaan Sembong Kaloran. Dan ketika kita berbelok ke kiri, kita akan kembali ke arah Kranggan, dimana kita tadi pagi berangkat ke pasar Kranggan ya, di timur kota Temanggung. Ketika kita berbelok kanan di tempat ini akan sampai ke pertigaan Kaloran, pertigaan dimana kita bisa menuju ke bandara di atas gunung, atau berkuliner di tempat Mbak Royem di episode sebelumnya di channel ini. Terima kasih sahabat NTB telah menonton video ini kali ini. Terus dukung, like, share, komen, dan tentu saja subscribe-nya. Kita jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.